Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulamaina wa li abaina wa ummahatina wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan dapat menghitungnya, membataskannya, apalagi menghargainya. Maka oleh sebab itu syukuri saja, ya. Jadi jangan merasa tak punya atau seolah-olah tak pernah. Jadi kadang kita sudah sakit, tapi ada penyakit yang berikutnya. Ketika sakit sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kayak hilanglah yang 10, 20 tahun, 30 tahun itu. Itu penyakit, seolah-olah tak pernah Allah memberikan kesehatan di kepala kita, di perut kita, padahal baru beberapa hari dicoba oleh Allah, ya kan, dites, dites berhasil atau gagal. Maka ingatlah, lebih banyak nikmat Allah sehat kita daripada sakit, ya kan? Lebih banyak nikmat yang diberikan kelapangan daripada sempit. Begitu caranya. Jadi pas tertimpa itu, setan pun gak ikut andil memasuki ruangan pikiran kita, hati kita, sehingga seharusnya bersyukur ya Allah, atau berdoa takut gitu, melupakan nikmat yang lalu, kayak nggak bersyukur kita. Apa? Ingatkan, sudah lebih banyak nikmat Allah yang kita nikmati, yang kita rasakan, dibanding sakit yang hanya sementara. Jadi la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian terima kasih, tahu diri, tak tambah. Itu jaminan Allah, buktikan aja. Jadi jangan kita seolah mendikte Allah. Kayaknya belum. Ya, kayaknya saya sudah begini begitu. Betulnya, nah, balikkan ke diri masing-masing. Allah nggak akan pernah bohong. Mari kita buktikan janji Allah itu. Kalau kita bersyukur ditambah Allah, ya buktikan aja. Berarti kalau belum ditambah, ya udah. Jangan salahkan Allahnya. Allah tidak akan pernah salah, karena salah itu sifat kekurangan. Nah, jadi adab, hati-hati. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya
Beliau memperhatikan kita pada malam hari ini, ya, di nazarnya kita, dipandangnya kita, ditiliknya kita. Dengan tilik kasih sayang beliau, ya, apa? Oh, kata orang Jawa, mantuk-mantuk ini. Ya, manggut-manggut kepala beliau, paten. Ya, ada orang berkumpul di Mushola Al-Husain ini dalam rangka apa? Melaksanakan perintah beliau. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jangan pakai muslimatin. Ya, jangan ditambah-tambahin. Nanti entar riwayat siapa kalau ada muslimatinnya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nyari ilmu, nuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki atau itu. Jadi muslim masuklah yang perempuan. Laki perempuan masuk. Nah, jadi kita niatkan mengamalkan perintah Rasulullah, kan senang beliau. Ya, ditengoknya kita paten bagus. Nah, jadi niat ngaji apa niatnya? Ngamalkan hadis Nabi. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Masuk ke kaji. Pelajaran yang 16. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-16. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, hai segala mereka itu yang membawa iman akan Allah. Ya. Beriman kita sama Allah. Beriman. Percaya, yakin. Itu kan betul kan? Nah, kenapa rupanya? Mengapa kamu kata barang yang tiada kamu kerjakan? Nanti kalau di Quran tuh kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosa orang yang hanya bisa bercakap, tak pandai ngamalkan, tak bisa ngamalkan. Siapa yang kena tabok lah ini sama Allah? Yang bercakap depan bapak inilah, dan yang semerek dengan itu. Jadi tak gampang jadi muallim itu, tak mudah jadi ustaz, kan gitu ya. Kalau cuma cari view atau apa segala macam, ya, like, share and nah, kan gitu ya. Tanggung jawab. Maka saya nggak mau ngetop kali ya. Ini panitia bikin kayak ini udahlah, tak hargain. Ya, biarlah. Ya, niat baik. Masa dikocikkan hati orang, tak boleh. Dah, ya. Jadi apa? Mengapa kamu kata barang yang tiada kamu kerjakan? Untuk siapa ya? Untuk siapa sajalah. Untuk orang tua kepada anaknya, atau nenek kepada cucunya, berlaku semua. Apalagi ustadz, muallim kepada umatnya. Kono semua. Ya kan? Hati-hati. Maka Pak, Bu, doakanlah kami ini dipanggil ustadz, dipanggil muallim, doakan supaya lurus. Kami sangat butuh dengan doa umat. Supaya apa? Jangan anggar ngetop tapi tak peduli sama lingkungan sekitar. Pak Isa ini kalau ngetop, lupa ini. Asik dipanggil studio saja ya. Nah, mana Pak Isa? Ada di rumah? Tak ada. Ya, Bu. Ya, tak sempat lagi ngurusi penduduk sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Nah, hati-hati. Kan gitu ya. Jadi mumpung belum ngetop, ya, dipaku. Di mana? Malam apa? Sini. Tak boleh. Ya keluar. Sisanya silakan. Jadi diingatkan betul. Ya, jangan pandai cakap, tak pandai mengamalkan. Naudzubillah. Dan karena apa kamu suruhkan, padahal kamu tiada kamu kerjakan. Nah, ini lagi. Jangan pandai merintah orang, awak tak pandai kerjakan. Ini ada anekdot, ya, antara betul dan tidak. Mungkin juga ada kebetulan gitu ya. Jadi ustadz ini ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau namanya infak itu
Apa? Kasihlah mimma tuhibbun, itu kata Allah. Apa yang kamu cintai, yang kamu senengin. Senang mana? Merah sama biru? Merah. Biru sama hijau? Biru. Ya kan, biru sama hijau? Masih senang biru kan, Bu? Hijau sama agak-agak merah? Nah, kan kayak ini gini. Yang 10.000 kayak gini kan. Agak-agak merah sama coklat? Ah, berilah yang terbaik. Jangan ngasih uangnya ditegakkan, nggak bisa lagi. Saking loyonya. Ada pula apanya? Tempelannya, lasibanya atas bawah. Duitnya cuma 1.000. Lasibanya atas bawah. Nah, jadi keesokan harinya, ya itu tadi. Ada panitia, ada orang miskin minta. Waalaikumsalam. Nah, yang nyambut anaknya. Dikasihlah. Karena rumah ya sang dai ini dengan ya masjid nggak jauh, jadi si ayah ya ceramah dengar sama anaknya. Oh, begitu kata ayahku, kan gitu kan. Nah, jadi anak ini ngamalkanlah, tak dikasih yang merah, dikasih yang biru, yang cantik. Nah, jadi barulah pigilah si peminta tadi. Nah, ayahnya keluar ya dari kamar mandi. Siapa tadi, Nak? Itu ya, ada orang minta-minta. Jadi berapa kau kasih? Ayah bilang kasih yang baik, kasih yang bagus. Nah, ku tengok di dompet ayah tak ada yang merah, yang ada biru. Ku kasih yang biru. Aduh, Nak, kacau kau ini. Kenapa ya? Kau kasih pula yang biru, baru lagi. Kan ayah bilang kayak gitu. Tadi malam itu untuk orang, Nak. Untuk kita tidak, itu untuk orang. Nah, ini ya tamsil saja, tamsil ya. Mudah-mudahan tak kejadian tuh di sini. Amin. Nah, jadi ya untuk siapa ini? Untuk siapa saja. Jangan pandai ngomong, ya. Tak pandai mengerjakan. Jangan pandai nyuruh, juga nggak bisa mengerjakan. Hati-hati, diingatkan kita bersama-sama. Dan karena apa? Kamu himpunkan akan barang yang tiada kamu makan akan dia. Nah, ini lebih kena lagi. Kira-kira lah rata-rata kita, ya, kalau simpanan kita ada, Bu, ya, di kotak, apa, di muk namanya, di kaleng, apalah itu isinya. Kalau sampai kita mati, temakannya itu banyakan tidak, masih bersisa. Jadi kenapalah kau cari yang tidak kau makan? Artinya apa? Banyak kali kita simpan-simpan untuk nanti, mati ya, Wak, tak berguna. Untuk yang hidup, aturan mati kita sudah banyak stok kita. Maunya seperti itu. Maka saya bilang ini kitab memang sederhana, tapi mentabok aja dia. Jadi saya ingatkan. Ya, di mana-mana ini majmu' musannafat nih, ya, tak bertele-tele dia. Main hukkan aja, pam. Ya, kenapalah kau simpan barang yang tidak engkau makan. Sampai mati pun tak temakan kita itu. Gak usah banyak nyimpan-nyimpannya, Bu, ya. Ini untuk nyimpan inilah. Ya, musola, masjid. Ya, tetangga kanan kiri mungkin ada anak yatim. Itu celengan kita, itu tabungan kita. Dan ternyata kalau kita simpan-simpan terus saja itu ada balasan dari Allah. Yakinlah. Yakin kan, Bu? Bu. Nah, amalkan besok. So banyak-banyak disimpan. Apa limpul aja udah untuk stok besok. Jadi yang 5 juta, Ustaz. Dah bagi-bagi. Kalau sanggup. Sebenarnya pasti sanggup, ya kan? Nah, dulu orang Madinah itu, ya, itu sampai nangis. Kenapa? Tak ada yang mau dibagi. Sedih mereka, nangis. Awak nak mau membagi kepada orang, nangis awak. Kenapa? Saking sayangnya. Tak balik. Berapa nih? Berapa? Berasap nanti. Ya, udahnya. Kan udah saya bilang dulu. Ini kotak, ya.
Masukkan aja. Ya kan? Apa warna merah udah masukkan aja. Masa sebulan nggak hilang? Hilang kan, Pak? Hilang. Entahlah kalau oma-oma. Kalau apa-apanya enak ngilangkannya. Asal kena sebatang 2 batang. Ya, entah ke pasar sana hilang lah itu. Oma-oma ini lain. Perwiritan jumpo dia. Kata Ustaz tuh, ku amalkan. Tapi yang satunya betul juga ku amalkan. Tapi nggak ada yang tapi semua. Kalau tapi kan enak dimakan. Ya kayak manis. Tapi semua belum yakin. Kalau udah yakin enak itu. Ya, 10 kali aja kayak gitu udah aman itu. Bukan mesti cepek, Bu. Kalau ada cepek limpul bagus. Takut kali lah. Stok Allah nggak akan habis. Khazain Allah itu nggak akan habis. Ya, perbendaharaan Allah nggak akan habis. Ya, lebih hebat nanti di surga. Ini kan cuman satu nikmat Allah, 99 ditahan, yang satu inilah awak. Cakar-cakaran mungkin dengan yang lain, iri-irian, dengki-dengkian, walaupun ada yang husnuzon, baik-baik carinya, baik-baik dapatnya, saling mendoakan dalam kebaikan, sebiji diturunkan oleh Allah. Dari dulu dunia diciptakan sampai nanti kiamat, cuman sebiji. Berpikir pantaslah macam-macam terjadi. 99 di sana. Yuk kita tabung untuk mendapatkan yang 99 lagi yang masih ditangguh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau di dunia ini mau bahagia, mau senang saja, mati cepat awak. Insya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau udah sumpek kali, sempit kali, susah kali merasa, berdoa. Minta mati, boleh. Ya Allah, kalau memang hidupku ini, ya, apa? In kanatil hayatu khairal li, kalau hidupku ini lebih baik, atau bisa menambah kebaikan untukku, apa hidupkan aku. Tapi ya ini dia, nanti judulnya kalau di Riyadhus Shalihin, ya, boleh berdoa untuk minta mati. Tapi ini, jika hidupku memang menambah dosa, wafatkan aku. Nah itu dia. Bukan, ya Allah daripada stres aja aku kayak gini. Jangan begitu, putus asa, nggak boleh. Ya, daripada hidupku menambah dosa kepadamu atau tidak menambah dekat diriku kepadamu, dah pensiun aja ya Allah, tarik surum dah. Entah ada istilah tarik surum nggak di sini, nggak tahu lah. Kalau dulu sana ada itu, emak-emak kebetulan, ditarik surum nggak ada aja, meninggal. Dan karena apa kamu tegahkan daripada suatu yang tiada kamu tegah akan diri kamu, ya. Jadi dan karena apa kamu tegahkan daripada suatu yang tiada kamu tegah, yang tiada kamu larang akan diri kamu, itu daripadanya. Nah, sekali lagi, ya diingatkan, ini berat, ya, terutama untuk para pendakwah. Ya, hisabnya lebih berat. Tapi saya bilang, kalau ustadz menyampaikan kebaikan, dia belum melaksanakan, dia udah dapat pahala duluan. Nyampaikan kebaikan, nah, itu istimewanya ustadz, kan gitu ya. Walaupun bisa saja bapak ibu nekong kami, tapi kalau dihitung-hitung melaksanakan 10 kan surplus juga ini, Bu. Ustadz juga lebih juga, ya, sama-sama lah kita, ya. Jadi apa? Kalau kita memang melarang, kita duluan lah. Karena prinsip Rasulullah seperti itu. Apa? Sebelum pun beliau ucapkan, beliau udah ngamalkan. Kalau namanya larangan, pasti tidak akan pernah dilanggar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada saja sekarang orang mengatakan Rasul itu nyeleneh. Ya Allah, naudzubillah. Nah, ini takut imannya di tepi-tepi jurang udah. Tinggal terperosok saja.
hancurlah. Nah, Rasul itu lalai pun tidak, apalagi jeleneh. Tak cocok kata-kata jeleneh, lalai. Ya, yang ada Nabi itu lupa. Ya, bukan pelupa. Kalau kita saking banyak lupanya disebut leler. Ya kan? Atau sampai pikun. Tapi kalau ada orang pikun, nanti tidak dihukumi. Pikun dia. Ya. Ditanyanya, puasa ini kan? Iya. Nah, ibu puasa, tapi dia makan kerupuk. Nah, itu pikun. Ya. Nggak apa-apa. Lepas dia sudah. Nggak wajib puasa lagi. Nah, kita ditakutkan apa? Lalai. Ya. Pelupa. Nabi lupa, ada hukum pasti yang akan tergali dari lupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hikmah. Kalau kita ini tak apa-apa, ya, yang baik, yang seharusnya kita ingat jadi lupa. Kenapa? Mungkin banyak yang tidak baik kita kerjakan. Nah, jadi jangan kau menegah orang yang kau sendiri tidak menegah, tidak melarang dirimu dari perbuatan itu. Na'udzubillah. Nah, kita kan masing-masing punya anak, masing-masing punya cucu. Ya, kita lah ini yang diingatkan, bukan siapa-siapa. Yang ngaji pun kita, bukan orang lain. Nah. Dan beberapa daripada taubat sehari kemudian sehari. Lalu, dan kamu lambatkan setahun kemudian setahun. Menunda-nunda. Ya, sehari demi sehari. Akhirnya setahun demi tahun. Enggak juga. Kembali ke Allah, inabah. Ya, seharusnya inabah. Kembali ke Allah. Jangan ditunda-tunda. Kita kredit saja, coba ditunda-tunda. Ya kan? Nah, kalau dulu kan didatangin, tengah jalan pun dirampok sama orang lesingnya. Ya, sama orang showroomnya. Paksa. Gara-gara apa? Menunda bayaran. Bagaimana kita menunda taubat nanti? Ketika kita berhadapan dengan Allah, hutang kita masih banyak. Hati-hati. Ini akhir zaman. Di antaranya mautul fuja'ah. Banyak orang mati tiba-tiba. Aku kan gak sakit, aku kan masih muda. Jangan bilang, jangan cakap kayak gitu. Ya. Mati tak tahu kita. Isyarat Nabi itu aja. Akhir zaman banyak orang mati tiba-tiba. Hati-hati. Gak peduli tua, gak peduli muda. Nah, untung-untung mati. Ya mati baiklah. Ya, sandar-sandar, tengantuk, dibiarkan oleh kawannya. Orang udah pada pulang ngaji semua loh. Kawannya masih tetap, rupanya tidur selamanya. Bagus kan? Bagus. Tapi insya Allah nggak berani. Saya Ustaz nggak berani. Amin ya Allah nggak berani. Ada yang berani ngamin kan? Oh ibu ada. Sonyum pun takut. Ya. Nah, tak ngapolah. Kan gitu ya. Payah itu. Wafat. Ya, mengalami kematian ketika di majelis taklim, ketika sholat, ketika sujud, ketika zikir. Itu mati yang Masya Allah. Bapak Ibu, sekali saya menyaksikan. Itu saya bilang gak di hadapan karena nyamping. Ya, ini sahibul baitnya nyampingin saya. Jadi nggak ada tanda-tanda yang hebat. Masya Allah enak sekali. Ya, sahibul baitnya enak, masih muda. Umur pasti di bawah saya, mungkin beda 10 tahun mungkin ada. Ya. Jadi apa? Saya pikir ya almarhum ini mau ganti silah. Digerakkannya kakinya ke depan gitu ya. Ah wajar kok. Terus begini. Terus ya terbaring telentang. Tak ada bunyi ngorok, tak ada. Dosa napas yang kuat tak ada. Ya sudah. 2 kali saja.
hilang. Di samping saya sedang mengaji, Masya Allah, enaknya wafatnya di majelis taklim, di rumahnya sendiri sedang mengaji. Iri kali saya. Nah, kalau saya itu udah husnuzon, memang meninggal lah, memang mati lah ini. Sahibul bait nih, ya. Tapi namanya punya keluarga kan, nah, diundanglah apa, tak dapat lagi tensinya katanya. Nah, saya husnuzon, udah keyakin, tahap yakin, itu memang langsung berpulang ke rahmatullah. 2 kali napas dengan enak, tak berat, tak ada beratnya. Nah, iya pas pengajian dibawa juga lah ke IGD atau UGD ya, di rumah sakit yang terdekat dari sana, daerah Tembung lah. Udah memang nggak ada. Masya Allah. Nah, ya, jadi nanti hati-hati, agak-agak apa ya, pindah kaki. Ya, nanti terusan pula ya. Nak nyoba, nak mencoba, nggak masalah. Kebetulan hari itu sebelah kanan. Siap-siap aja sebelah kanan. Nah, tahu Israel daftar yang sini. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda taubat lah. Ya. Kenapa? Namanya yang baik itu langsung. Maunya seperti itu ya. Jangan nanti-nanti. Jadi nanti kena lagu Roma Irama. Kalau sudah tiada, baru terasa. Rasalah Wak, di pengapnya alam kubur itu. Barzakh itu gimana? Ya. Karena ia tiada kamu bicarakan. Adakah kamu terpelihara daripada mati? Apa? Tak terbahas itu. Bicara itu bahas. Ya. Tak terbicarakan engkau. Tak terbahas engkau. Apakah engkau lepas kepada kematian? Tidak, pasti. Apakah cepat atau lambat? Mungkin cepat. Aturan bicarakan. Bahas kematian itu. Apa kata Nabi? Aksiru dzikra hadzimil ladzat ay al-maut. Kalian perbanyaklah mengingat-ingat pemutus kelezatan. Apa? Mati. Hilanglah kelezatan kalau sudah mati. Ingat itu. Jadi apa? Ada zikir mati. Mana ada? Mati. Mana ada? Iya kan? Apa? Sadar. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia laksanakan besok, apa yang akan dia kerjakan besok, tak ada yang tahu. Rencana silakan. Silakan. Buat apa? Silakan. Tapi tak ada yang tahu besok pastinya apa. Takdir Allah itu besok apa? Nggak ada yang tahu. Coba kita dengan segala macam, ada yang di laut, ada yang di sawah, ada mak-mak yang di kedai, segala macam lah. Bisa besok pastikan jam sekian aku ini jam sekian, bisa? Tak bisa. Berencana? Bisa. Silakan. Tak dilarang. Apalagi baik ya. Yang jahat jangan. Tapi memastikan tidak berani. Siapa? Allah yang bilang. Nah, lalu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan seorang diri pun tak tahu di bumi mana, di tempat mana dia akan mengalami kematian. Oleh sebab itu sadar saja, kapanpun dimanapun siap mati menjemput kita. Maka kita pun siap untuk dijemput oleh kematian tersebut. Siap nggak siap? Datang. Di mana? Dimanapun. Mesti siap. Sedang apa? Sedang apapun. Maka macam-macam orang mati itu. Sedang ini yang baik. Atau sedang ini yang buruk. Na'udzubillah. Ya, kata Nabi, orang mati berdasarkan hobinya apa. Takutnya pas hobi yang enggak. Ya Allah, na'udzubillah. Kan macam-macam kalau di TV dia.
Ngeri. Ya. Nah, tapi ada juga yang meninggal sedang imami, sedang azan ya. Bagus. Alhamdulillah satu sisi sebenarnya. Ya, husnul khotimahnya itu nampak. Nah. Atau adakah kamu lepas daripada neraka? Siapa yang bisa mengatakan itu? Ini artinya apa? Ya kita disuruh berpikir gitu. Ada jaminan kita sudah lepas dari neraka? Enggak. Jadi berharaplah ke surga. Jadi bikinlah kenyataan. Ciri-ciri penduduk surga itu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau sudah beriman, bikinlah amal soleh. Dan solihat. Banyak amal soleh itu. Bikin yang banyak. Jangan pas-pasan. Ya, nanti kalau dulu apakah sudah ya? Kira-kira buatlah ya kebaikan seberapa nanti yang kamu minta derajatmu di surga. Nah, silakan bikin kejahatan. Kira-kira tahannya seberapa kamu masuk neraka. Kalau tahan, tak bikin suka hati. Nah, kejahatan apapun. Kalau tahan dengan azab neraka. Kira-kira begitu. Wallahu alam. Abah akan datang atau sudah lewat? Sudah lewat. Nah. Atau adakah sudah kamu tahkikkan, sudah kamu pastikan akan kemenangan dengan surga? Ada yang berani? Ya. Menjamin dirinya dia pasti masuk surga. Nggak berani kan? Cuman berharap. Tapi harap yang besar kepada Allah. Jangan ada harap-harap cemas. Iya. Berharap masuk surga, tapi cemas juga lah. Ya, ngeri-ngeri juga seandainya kalau sempat mampir ke dalam neraka. Itu khauf dan roja mesti seimbang. Ya, khauf takut apa? Kalau tak diterima Allah. Tapi jangan itu saja, kacau nanti stres kita. Kayak nggak yakin Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Apa? Timbulkan roja. Ya Allah, kayak begitulah amal hamba-Mu ya Allah. Sholat juga ya Allah, ngaji juga, tapi mata jelalatan kemana-mana. Ya, enggak pun kemana-mana, pas sholat pun mikirin tak apa-apa yang dipikiri Allah. Itulah kualitas amal hamba-Mu ya Allah. Nyerah aja. Ya Allah, Engkau yang maha ya besar dengan sifat-sifat kesempurnaan-Mu ya Allah. Hamba menyerah saja ya Allah. Inilah yang baru bisa hamba buat ya Allah. Buruk memang masih ya Allah, tapi Engkau kan Maha Rahman dan Rahim ya Allah. Berilah Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Itu ujungnya. Ya. Jadi apa? Jangan banyak permintaan, ya. Tapi kalau wali-wali itu dia banyak menyanjung Allah. Jadi apa? Kita sudah nyerah, beginilah kualitas amal hamba-Mu ya Allah. Di ujung tuh kita sanjung Allah ya Allah. Ya. Begitupun hamba minta ya Allah keluasan rahmat-Mu ya Allah. Untuk Kau terimalah ya Allah amal hamba-Mu yang peot-peot nih ya Allah. Ya entah cemana ini ya Allah. Jangan kecilkan harapan kepada Allah, besarkanlah. Jadi nggak ada istilah putus asa. Tapi ini kan diingatkan, apa kamu sudah dijamin, ya kamu pasti masuk surga? Ya belum. Jadi apa? Ya bikin aja lah amal-amal penduduk surga. Apa? Amal kebaikan. Di surga itu nggak ada ngejek. Di surga itu nggak ada iri, nggak ada dengki, mak caci maki nggak ada. Ayo udah, itu amalan penduduk surga, itu kehidupan penduduk surga. Yuk kita amalkan di dunia. Insya Allah aman. Atau adakah antara kamu dan antara Tuhan itu janji? Apa memang ada janji kita sama Allah? Allah udah janji. Kalian ya, yang di Kuala Tanjung dan sekitarnya, tak jamin aman. Aman apa ya Allah? Aman dari neraka. Apa ada janji kita?
Atau kita ngikat janji sama Allah. Udah diiyakan kok sama Allah. Ada. Kalau ada biar kita minta. Ya stempelnya gitu ya. Nah, atau Allah janjikan sama kita. Berani? Enggak kan? Nah, enggak ada. Allah berjanji sama kita seperti itu. Gitu ya. Khususon. Atau kita sudah ikat janji sama Allah. Enggak ada kan? Tapi apa? Janji kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu enggak KW-KW itu. Ya, dahsyat itu. Jadi di antara khusyuk itu aja betul-betul diresapi inna sholati sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidup wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin milik Allah penguasa alam. Berani macam-macam. Sebenarnya nggak berani macam-macam, tapi kita kok masih macam-macam ya? Belum merasapi kalimat yang hanya beberapa kata itu. Apalagi ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli. Coba jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Walaupun itu rukun pendek, resapkan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah kasihi aku. Wajuburni, ya Allah tutup aib dan salahku. Di dunia dan akhirat ya Allah. Warfa'ni, naikkan derajatku ya Allah. Warzuqni, beri aku rezeki ilmu dan amal ya Allah. Wahdini, tunjuki aku ya Allah kapan pun dimanapun. Wa'afini, afiatkan aku ya Allah. Afiat itu dunia akhirat. Terakhir, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Itu paling tinggi. Ya. Itu paling tinggi, maaf Allah. Jadi coba itu diresapin betul-betul. Insya Allah enak sholat itu. Paling enggak pas itu. Nah gitu. Pas kita duduk antara dua sujud tuh khusyuk. Pas sujud teringat kompor lagi bu. Ya udahlah. Tapi tadi udah ada apa? Khusyuk kita di situ paling tidak. Jadilah. Jadi jangan putus asa kali kita. Ya, dalam beramal itu apa ini gak ada. Jangan. Tuh setan nanti senang kali dia ngipas-ngipas kita. Berasa terbakar. Apa? Terbakar bau gosong. Bukan bau wangi. Ya, dari daging yang disate itu bukan. Jangan kayak gitu. Jadi walaupun kita beramal, mungkin banyak cacat, ada rusak, tetaplah optimis kepada Allah. Ya. Besarkan rojak kita kepada Allah. Harapan itu apa? Ya walaupun cacat-cacat kita nggak berani mau bilang ya Allah tolak, tapi mau bilang ya Allah terima. Nah, itulah harap-harap cemas. Tapi di ujung tadi ingat, Engkau Rahman dan Rahim ya Allah.